Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Perbisa, saya ada di Museum Fathahillah. Saya ingin memperkenalkan diri. Dari saya Iksan Muhammad Febrian. Saya Muhammad Mardika. Saya Muhammad Akan Hilmi. Saya Satria Deka Prasetya. Saya Muhammad Saka Fidriansyah. Saya Rafi Wibdra Biguna. Oke, lanjut. Kita bisa kemudian di sini ada peninggalan rempah-rempah di Batavia Winkler. Nah, alat-alat batu sederhana seperti serpi dibuat dengan memukul perkutor atau alat memukul dari batu kerakal atau tanduk pada selangka sebongkah batu yang akan dijadikan alat. Di sini sekarang ada lukisan Van der Para, lukisan yang menggambarkan sosok Petrus Albertus Van der Para, salah seorang gubernur jenderal di Batavia. Dilukis sekitar tahun 1761 hingga 1775 oleh seorang pelukis yang tidak dikenal namanya. Pada masa Perang Dunia Kedua, lukisan ini disimpan di rumah Jan Frank, seorang konservator lukisan pemerintah. Dan sejak tahun 1950 menjadi koleksi dari Museum Batavia. Batavia Lama, sekarang Museum Sejarah Jakarta. Miniatur kursi. Rumah-rumah bangsawan di Batavia abad 19 umumnya dihiasi dengan ornamen berbahan dasar kayu. Hiasan kursi ini sendiri merupakan tren baru di Batavia pada masa itu. Di sini ada kotak penyimpanan, merupakan kotak penyimpanan dari kayu yang dihiasi dengan kuningan. Kotak penyimpanan jenis ini banyak ditemukan di rumah-rumah bangsawan Batavia pada abad ke-17. Umumnya berfungsi sebagai tempat menyimpan perhiasan sehingga terdiri dari banyak laci kecil. Wadah timbangan beras. Wadah untuk menimbang beras dan jenis kacang-kacangan pada alat timbangan tradisional. Bahan pembuatannya berasal dari kuningan dan pada bibirnya terdapat sebuah corong. Masyarakat pada umumnya mengenal timbangan jenis ini dengan nama timbangan bebek karena bentuk corongnya yang menyerupai paruh bebek. Alat ukur bahan bangunan. Pada abad ke-18 ditemukan sebuah cara untuk mengukur berat bahan bangunan seperti semen, batu kerikil, dan lain sebagainya. Pengukurannya dilakukan dengan menggunakan wadah kayu yang berbentuk menyerupai ember dan dihiasi cincin kuningan. Wadah ini terdiri dari berbagai macam ukuran, mulai dari 3 gantang hingga 5 gantang, atau 1 gantang setara dengan 8 kilo. Atau Batavia tidak hanya bertugas untuk membuat standar bentuk dan genteng. Selain itu, daerah juga bertugas untuk membuat standar ukuran bentuk bata yang digunakan untuk mendirikan bangunan. Juru tera yang bertugas untuk membuat bentuk bata ini bernama Abraham Terna pada tahun 1909. Bentuk alat ukurnya berupa bingkai bersegi panjang dengan hiasan cantik berupa kepala naga. Alat ukur genteng. Sebelum abad ke-18, bentuk dan ukuran genteng di Batavia sangatlah beragam. Untuk membuat satu bentuk baku, pemerintah menunjuk seorang juru tera yang bertugas untuk membuat ukuran genteng. Seluruh tukang yang akan mendirikan bangunan pemerintahan harus mengikuti standar yang telah dibuat. Alat ukur bentuk genteng ini dikenal dengan istilah selaper. Selaper sendiri berbentuk bidang kayu dengan rongga di permukaannya. Rongga inilah yang dijadikan standar bentuk genteng yang benar pada masa itu. Terima kasih. Sini ada POT dan Dinas Pendidikan Indonesia. 1602 berdirinya POT, 1610 POT menunjuki Batavia yang kemudian dijadikan pusat POT pada tahun 1616. 1615 POT memiliki 50 kapal dan Udah nih. POT
kapal realisasi abad ke-17, 1652 sampai 1900. Anjing gerah nih. Perang antara Inggris melakukan Belanda. 1653, POC mendirikan kantor dagang di Cape Town, Afrika Selatan. 1661 sampai 1692, POC kehilangan kontrol atas Formosa. 1665 sampai 1667, Perang Inggris dan Belanda kedua. 1667, POC kehilangan Queen atau Cape Town akibat Perang Inggris Belanda kedua. 1672 sampai 1673, Perang Inggris dan Belanda ketika monopoli POC atas perdagangan lada mendapat tantangan dari Haiti. 1780 sampai 1784, Perang Inggris Belanda keempat. Inggris memblokade semua kapal POC yang mendekati Belanda. 1783, POC kehilangan 10 kapalnya. 1799, POC menyatakan Di museum ini ada sekat ruangan rock screen. Sekat ruangan bendera barat ini dulunya digunakan sebagai penghias pada ruangan sidang Dewa Hindia Belanda di Kastel Batavia. Di sini ada perlengkapan rumah tangga di Batavia. Mangkuk keramik abad ke-20. Ada keramik Eropa abad ke-19. Ada keramik heksagonal Cina pada abad ke-18. Terus ada candy tanah liat abad ke-19. Dan ada mangkuk kristal yang berasal dari Eropa abad ke-18. Di sini ada peninggalan batu bersejarah, yaitu bernama Ganesha dari Warung Buncit atau Pasar Minggu Jakarta Selatan. Pada tahun 1990 di Warung Buncit Pasar Minggu Jakarta Selatan, secara tidak sengaja ditemukan sebuah patung batu Ganesha dalam penggalian fondasi bangunan Ganesha ini di kedalaman 3 meter. Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika tidak sempurna karena yang sempurna hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.